Selamat malam teman-teman Tribuners. Selamat bergabung kembali dari episode kita sebelumnya. Kita sudah ketemu dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik, yang punya cerita-cerita menarik. Nah, hari ini kita juga kedatangan salah satu narasumber, itu Kakak Gaby. Kakak Gaby ini punya beberapa usaha-usaha yang cukup menarik. Nah, salah satunya Kakak Gaby ini punya usaha dekorasi, dan ini sebenarnya unik karena kayak kalau saya tidak salah dengar, Kakak Gaby ini juga salah satu yang membuat trendsetter itu di Makassar. Iya, betul. Awalnya ya, Iya, awalnya awalnya. dulu. Oke, mungkin banyak teman-teman yang mau mendengarkan cerita awalnya gimana. Boleh Kakak Gaby ceritakan sejak tahun berapa sih itu? Amor awalnya? Decoration itu tahun 2014. Namanya Amor Decoration. Yes. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya saya udah buka usaha dekor waktu kuliah di Surabaya. Oke. Nah, pada waktu itu table dekor lagi booming-boomingnya banget tuh di Surabaya. Oke. Nah, tapi kedua orang tua menyuruh untuk balik ke Makassar. Iya. Akhirnya pas balik ke Makassar bingung dong mau usaha apa. Nyari-nyari. Terus kenapa nggak buka table dekor aja ya? Pas aku nyari-nyari juga kan nggak ada, belum ada sama sekali table dekor di Makassar. Iya. Gitu. Akhirnya udah deh, aku coba deh buka table dekor. Jadi aku ke salah satu kafe, di situ foto-foto dekor gitu. Iya, Ya, betul. terciptalah Amor Dekor di tahun 2014. Awalnya Awalnya 2014. seperti itu. Ya, karena sebenarnya sih yang saya tahu, kalau dekorasi itu kan pasti full dekorasi. Iya. Misalnya kayak acara nikahan, ya pasti yang ada memang cuma dekorasi untuk nikah Iya. gitu kan, atau misalnya ada acara apalah, intinya dekorasi itu yang setahu saya itu full dekorasi. Tapi kalau yang table dekorasi ini kayak bagaimana? Apa yang sebenarnya paling membedakan dengan Sebenarnya gini, full dekorasi? betul sekali. Soalnya gini, kadang kita buat acara yang kecil-kecilan, klien tuh pengen buat acaranya tuh lebih intimate dan lebih berkesan. Tapi waktu itu belum ada jasa untuk dekor meja, kayak misalnya couple dekor, Iya, mau romantic dinner kan nih, Iya. butuh dong kayak untuk anniversary butuh dekorasi gitu. Nah, kita lihat di situ sebuah peluang yang bagus loh. Kenapa dekorasi itu selalu yang besar, yang megah di ballroom atau di hotel gitu kan? Bagaimana kita buat sebuah dekor yang lebih intimate? Nah, makanya kita di situ lihat peluangnya. Bagus nih buka table dekor. Seperti itu. Jadi ini kayak seperti bridal shower. Iya, betul, bridal gitu-gitu ya. shower, romantic dinner, ulang tahun, Sweet 17 juga pakai table dekor. Dan memang setahu saya kalau table decor sekarang di Makassar sudah banyak ya kalau sekarang. Iya, udah banyak. Oh iya, karena setahu saya memang dari dulu cuma Amore. Iya, Dari dulu kita cuma Amore. the first table decoration in Makassar. Oke. Dan itu sebenarnya peluang bisnis ya. Betul sekali. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya awalnya mau masuk ke table dekorasi itu awalnya karena apa? Karena melihat memang tidak ada peluang bisnis ini di Makassar atau gimana? Sebenarnya sih salah satunya Iya. itu ya. Iya, betul. Betul, tapi memang pada dasarnya saya kan sebenarnya jurusannya arsitektur. Cuman Jurusannya arsitek? Iya, ambil jurusan arsitek. Iya. Cuman saya kurang suka menghitung-menghitung. Jadi saya pengen mendekor tapi tidak pakai dengan hitungan gitu. Oh, Jadi oke. terciptalah kenapa saya nggak turun aja ke dekorasi seperti itu. Karena emang pada dasarnya saya suka merangkai bunga, suka sesuatu yang berbau bunga gitu. Oh, jadi memang jiwanya itu dekorasi. Emang karena pada dasarnya emang suka gitu. Oh, memang suka. Iya, Memang suka merangkai bunga, suka apa ya, pernak-pernik gitu, ngatur-ngatur gitu. Oke. Oh, jadi ceritanya beda dengan jurusan kuliahnya ini ya. Iya. Jurusan kuliahnya kenapa ambil arsitek? Ya, memang sebenarnya dari awal suka sama sebenarnya bukan arsitek ya, interior arsitektur. Jadi dulu kuliahnya berarti itu sebenarnya sejalan dong. iya, lumayan lah. Ada lah titik temunya ya. Iya, betul. Gitu. Apalagi sekarang Amor kan bukan cuma table decoration, kita Iya. berkembang dekorasi ruangan gitu kan. Dekorasi panggung, tentunya pakai ilmu-ilmu dari interior gitu. Mulai dari pemilihan warna, mulai dari desain, Iya. tetap pakai ilmu dari interior itu. Tetap sejalan ilmunya Iya. ya. Oh, sekarang juga sudah masuk ke dekorasi panggung Udah. segala macam. Tapi itu bukannya lebih ke vendor IO ya kalau seperti itu? IO beda lagi sih sendiri. Iya. Kita lebih ke dekornya aja, nggak ngurusin acara.
Oke. Tadi kan Kak Gaby bilang kalau misalnya dulu awal bukanya itu tahun 2014 di Makassar. Iya. Di saat itu kan belum ada, Iya, kan? betul. Jadi memang Kak Gaby satu-satunya. Terus sekarang kan saya lihat memang sudah banyak juga yang buat. Iya, udah banyak. Nah, bagaimana dengan banyaknya orang yang buat juga usaha sejenis dengan Kak Gaby? Apakah Amor Decoration sendiri ini terganggu atau gimana? Sebenarnya ya, waktu pertama buka kan memang nggak ada sama sekali. Terus berjalan 6 bulan muncul 2-3 usaha yang sama, yang sejenis. Tapi di situ kita lihat ya kenapa kita harus takut gitu loh. Justru kita jadi bangga, kita menjadi sebuah inspirasi, trendsetter buat orang-orang gitu. Nggak ada sih perasaan yang takut tersaingi sebenarnya ya. Malah kita lebih merangkul satu sama lain, kayak kapan hari ada yang bermasalah kan dengan klien, aku DM dekor tersebut, terus aku support gitu. Jadi menurut aku kalau takut tersaingi sih enggak, karena aku percaya rezeki itu dari yang di atas. Setuju. Gitu. Setuju. Iya, karena setahu saya memang sekarang itu kayaknya sudah cukup banyak, Betul. usaha-usaha sejenis begini, ya kan? Ya, tapi ya, sebenarnya sama sih dengan yang narasumber kita sebelumnya. Jadi memang kayak ada usaha barbershop, dia memang salah satu trendsetter barbershop, tapi ya karena dia jaga dia punya kualitas, jadi itu sebenarnya tidak terganggu, Ji. Walaupun ada banyak usaha-usaha sejenis, jadi malah mereka menganggap ya ini dia bisa jadi trendsetter sebenarnya. Betul sekali. Memang harus juga menjaga kualitas, itu penting banget. Apakah tidak berminat misalnya mengganti bidang usaha? Karena kan maksudnya begini loh. Sekarang kan masa pandemi. Iya. Pasti event-event ini dong. Parah sih kemarin itu 3 bulan, 4 bulan awal itu PSBB, parah awal banget. PSBB, Iya. awal PSBB. Nol loh, bener-bener nggak ada sama sekali dekorasi kemarin, betul. Betul-betul sampai di titik nolnya. Iya benar. Selama 6 tahun Amor Decor nggak pernah 1 bulan nggak dapat klien gitu. Kayak bener-bener ini nggak pernah nyangka ada di posisi yang seperti ini. Jadi betul. Terus karyawan-karyawannya gimana? Makanya kemarin itu putar otak gimana caranya bisa menghasilin duit. Iya betul. Akhirnya aku buka Amor Living. Oh, oke. Itu. Stop di situ dulu. Oh, mungkin kayaknya Kak Gaby badannya agak ke kamera sedikit. Oke. Jadi sebenarnya Tribuners ini sebenarnya sama ya dengan narasumber kita sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak juga Kak Gaby sebenarnya mengalami masalah yang sejenis. Misalnya yang tadinya usahanya itu dapat besar-besarnya sebelum COVID, terus tiba-tiba gara-gara COVID dia kena dampak yang begitu besar, ya akhirnya dia buat usaha yang lain. Maksudnya usaha karena COVID lah ceritanya. Nah, jadi sebenarnya sama Kak Gaby lah. Maksudnya banyak pasti yang mengalami hal-hal sejenis begitu. Betul. Nah, terus bisa recovery-nya gimana itu waktu COVID? Maksudnya recovery bisnisnya. Maksudnya setelah di titik nol, pelan-pelan ada lagi yang. Betul. Waktu bulan 8 sih terasa banget, itu tiba-tiba orang kan udah bisa acara kan juga kemarin, tapi masih private, masih intim. Dan mungkin gini, karena Amor Decor itu terkenal jasa dekorasi untuk acara private yang intimate. Nah di situ jadi sebenarnya mesti aman ya. Aman, iya betul. Karena kan kalau private kan tetap social distancing, ya kan. Kalau misalnya untuk vendor-vendor nikah itu yang kasihan sebenarnya, karena pasti ya walaupun sekarang sebenarnya sudah ada beberapa yang boleh, misalnya menikah itu sudah boleh dengan protokol kesehatan, tapi kan tetap terbatas yang pakai kan. Oh jadi sebenarnya bulan 8 ya awal. Bulan 8 bulan udah 8 mulai langsung banyak. Sudah mulai banyak yang pakai. Iya tapi malah saya lihat sekarang kayaknya lebih banyak ini ya, lebih banyak acara-acara private ya. Iya banyak banget kan? acara private iya. Maksudnya mungkin gara-gara banyak juga ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu punya anak terus tidak mau di acara-acara yang besar, ya akhirnya dibuat private nih ya pasti pakai. Kebanyakan juga acara di rumah. Gitu. Oh di rumah juga terima berarti ya? Iya, justru klien kita itu kebanyakan dekorasi di rumah karena lebih private kan. Iya. Gitu. Kalau paling banyak selain di rumah di mana? Di kafe. Itu untuk event-event apa?
Kalau di kafe itu biasa para sosialita gitu kan, Ibu-ibu sosialita lah, arisan, iya, ya iya. seperti acara brand. Masa arisan juga sampai pakai dekorasi? Tiap bulan malahan sebelum corona ya. Iya, iya, Sebulan iya. sekali mereka pasti pakai jasa dekor. Gitu. Oh. Sebenarnya ada marketnya sendiri sih. Iya, iya, betul. Apalagi kan maksudnya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya Amor Decoration ini kan yang pertama toh. Jadi maksudnya ya untuk kaum sosialita pasti masih pikir-pikir lah kalau mau pakai yang baru-baru. Iya, betul. Pasti kalau Amor lebih terjamin lah. Iya, ya bagusnya sih sebenarnya karena kan orang udah tahu kita pionir, jadi mereka lebih trust aja pakai jasa kita. Betul. Dan yang pakai jasa dekorasi kan sebenarnya bukan juga orang-orang biasa ya kalau kita lihat ya. Maksudnya bukan kayak anak-anak muda yang biasa-biasa. Pasti memang dia punya kelas-kelas tertentu lah. Ya, kalau target marketnya Amor sendiri kan lebih yang ke middle high gitu. Dari segi pricing dan dari segi kualitas kita mainnya di middle high. Gitu. Jadi sekarang sudah kembali lagi seperti normal lagi. Yes, normal lagi ya. Puji Tuhan udah ada berkatnya lagi. Meskipun sempat 3 bulan berdarah-darah ya istilahnya. Iya, betul. Gitu. Tapi kan ya namanya pengusaha pastilah ada fase itunya. Betul. Yang penting kan sudah dilewati jadi pelajaran. Betul. Nah, terus tadi bicara kalau ada usaha juga yang dibuat selama pandemi itu apa usahanya? Selama pandemi ada Amor Living. Jadi Amor Living, gini, ceritanya itu kemarin aku ada klien untuk bulan 7. Jadi aku udah siapin semua bunga-bunganya, artificial bukan fresh ya. Bunga-bunga kering, semuanya udah aku siapin. Ternyata diundur. Terus stoknya kan banyak nih. Terus aku lihat apa ya yang aku bisa bikin dari ini gitu kan. Akhirnya aku di situ, kenapa aku nggak jualan bunga aja? Gitu kan sekarang orang lagi di rumah aja, orang lagi suka-sukanya tuh ngatur-ngatur ruangan, mempercantik ruangan. Betul. Ya kan aku lihat di situ sebuah peluang yang bagus. Betul. Akhirnya aku di situ mulai bikin Instagram, mulai jualan dan ya sampai sekarang masih jalan gitu. Oh jadi yang Amor Living ini bidang apa usahanya? Lebih ke home decor produk. Home decor produk. Iya. Oke, jadi tadi yang bilang bunganya dihias-hias sendiri segala macam kayak begitu ya? Iya, betul. Bisa kita yang hiasin, bisa langsung kliennya juga. Terus ada painting kit juga. Oh, ada painting kitnya juga. Jadi painting kit itu bisa dilukis sendiri kan. Kita lihat nih orang di rumah aja butuh aktivitas dong, bukan cuma pengen gadget doang, main gadget doang kan. Dari situ aku bilang kenapa kita nggak buat sebuah aktivitas yang nanti kalau udah jadi bisa dipajang di rumah. Gitu. Akhirnya kita buat painting kit. Sebenarnya selama pandemi ini banyak gaya hidup yang berubah ya. Iya betul. Maksudnya kayak ya ini sebenarnya salah satu opsi juga, maksudnya betul. Jadi kita di rumah tidak mau juga hanya nonton TV lah apa segala macam. Kita mau dekor-dekor. Pasti karena dilihat rumahnya misalnya berantakan apa, dia perbaiki terus kayak mau tambah dekorasi. Ya, inilah sebenarnya solusinya. Iya. Makanya di situ kan ada masalah kita cari peluang usaha di situ. Ya kan benar. Betul. Jadi teman-teman Tribuners, jadi sebenarnya Kak Gaby sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi peluang usaha sebenarnya itu bukan dari yang misalnya kita lihat orang banyak usaha coffee shop. Jadi kita juga semua buka coffee shop. Banyak yang misalnya yang lagi rame usaha ayam geprek, semua juga orang buka ayam geprek. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Kak Gaby itu sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Kalau peluang usaha itu bisa dilihat dari masalah sebenarnya. Iya, betul. Jadi misalnya kayak kita di rumah, itu kan memang masalah kan, jadi terbatas keluar rumah. Nah ini Kak Gaby malah membuka peluang usaha dan hasilnya bagaimana? Rame yang? Rame sih ya. Rame? Nggak nyangka akan serame itu sebenarnya. Painting kit ini kan kita jual di marketplace juga kan. Oh dijual marketplace juga? Iya, dan selama 2 bulan kita udah keluarin ratusan painting kit. Ya bener-bener nggak nyangka gitu bisa menjual ratusan painting kit dengan usaha yang terbilang mudah, masih 2 bulan loh. Iya. Gitu. Dan peminatnya itu kebanyakan daerah Jawa. Iya, daerah luar pulau itu lebih banyak mereka yang suka art. Gitu. Tapi maksudnya kalau Kak Gaby sendiri
promosikan usahanya ini melalui apa? Karena hitungannya 2 bulan dengan produk yang terjual itu cukup ini cepat loh. Kalau untuk promosi ya sebenarnya promosi yang paling efektif menurut aku itu dari TikTok. Oh, dari TikTok? Yes, exactly ya. Beneran loh. Soalnya algoritmanya itu masih bagus. Dan memang kebanyakan aku dapat kliennya itu ya dari TikTok. Teman-teman harus belajar ini dari sini. Memanfaatkan ya. Kan ya tidak bisa dipungkiri lah kalau banyak orang melihat sosial media yang hanya bisa dipakai endorse itu Instagram contoh, Facebook, terus misalnya ada beberapa advertising lah, misalnya metode-metode advertising lah. Ternyata agak unik sebenarnya metodenya Kak Gaby ini karena ya kita bisa menyimpulkan kalau TikTok itu kan bukan segmen menengah ke atas sebenarnya. Iya. Sedangkan kalau kita lihat dari keseluruhan Amore ini kayaknya segmennya itu menengah ke atas. Tapi ternyata kalau melalui TikTok malah menurut Kak Gaby malah berhasil. Iya, nggak nyangka juga gitu. Ternyata di TikTok mungkin gini, soalnya pemain TikTok itu kan lebih ke remaja. Iya, betul. Nah, Painting Kit ini kan mungkin lebih cocoknya di remaja gitu. Mungkin pangsa pasarnya dapatnya di situ. Kak Gaby bahkan sampai pelajari algoritmanya loh. Iya, betul. Tapi memang maksudnya tidak bisa dipungkiri ya kalau TikTok itu marketnya juga besar sekali. Maksudnya sosial media lain selain Instagram dan Facebook, TikTok ini juga harus dihitung. Iya. Soalnya kita kalau TikTok itu dia bisa mencapai ribuan bahkan juta orang loh. Betul. Iya kan? Kalau masuk ke FYP kan bisa kayak postingan saya ada yang masuk FYP bisa sampai 4 juta yang lihat. Itu tanpa advertising tanpa lagi. Advertising sama sekali loh itu. Gitu. Mungkin itu alasannya juga. Pembelinya banyak malah di luar Sulawesi ya. Iya. Kalau di Sulawesi sendiri gimana? Mungkin ada juga 20% lah. Wih. Iya. Bener-bener kalau aku lihat ya pesanan di marketplace, aku cek dong alamatnya. Kebanyakan dari Jawa. Dari Makassar paling cuma 20%. Gitu. Dan ini hitungannya baru ya, Mah. Kalau Amore Living. Iya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Luar biasa juga ya. Maksudnya ya sebenarnya kan mungkin bisa dibilang kalau Kak Gaby ini coba-coba juga melalui TikTok. Iya, betul banget. Iya kan, coba-coba. Tapi ternyata malah lebih efektif melalui TikTok daripada ini. Karena kelihatan memang ada beberapa sekarang Kak Gaby kalau kita lihat ya, memang platform digital itu sudah mulai membatasi. Maksudnya kan harus pakai advertising ini, advertising ini. Nah, tapi kalau TikTok memang marketnya memang besar sekali. Iya. So far ya algoritmanya TikTok masih paling oke dibanding media sosial yang lain. Kalau di Instagram gimana? Instagram agak kurang menurutku ya. Boleh sih dipakai untuk resmi untuk formalitasnya. Tapi kalau jualan masih kurang menurut aku ya. Kurang jangkauannya kurang luas. Padahal kalau menurut orang banyak kan sekarang jualan malah melalui Instagram. Iya. Bisa salah satu pilihan juga betul. Ya. Saya baru tahu malah kalau TikTok maksudnya cakupannya sampai 4 juta ya? Iya, 4 juta yang view, kadang 500k, 300k. Gitu. Nggak nyangka juga sih sebenarnya. Itu pakai joget-joget juga atau gimana? Enggak. Nah, TikTok aku itu isinya semua seputar bisnis. Oke. Gitu. Iya, tapi memang saya lihat juga maksudnya kan kalau image-nya TikTok itu kan lebih banyak orang menganggapnya joget-joget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita iseng-iseng lihat TikTok, itu sebenarnya kayak banyak juga sekarang yang motivasi, ya kan? Knowledge ya, pengetahuan. Nah, tapi memang kalau mungkin banyak juga menganggap kalau TikTok itu lebih gampang malah, ya kan? Karena dia lebih singkat waktunya, terus juga penggunaannya juga lebih gampang. Jadi memang sekarang saya lihat juga ya tidak hanya joget-joget lah. Betul. Banyak juga pengetahuan, terus juga motivasi. Ya, malah banyak juga saya lihat berita-berita itu tersebarnya lebih cepat kan ya? Iya, betul. Dari TikTok juga aku dapat banyak teman sih dari luar pulau yang pebisnis juga gitu. Oh. Saling follow-followan, terus kan
baca-baca lihat-lihat ininya kan, profilnya, oh ternyata bisnis ini. Jadi akhirnya kita tukaran kontak di Instagram, akhirnya jadi teman gitu. Kayaknya saya harus coba bikin TikTok nih. Nanti kita abis ini bikin TikTok ya kan? Kayaknya saya harus coba bikin TikTok gitu. Yang joget-joget. Iya, karena memang ya apa ya? TikTok itu masih inilah, kalau maksudnya di kalangan tertentu pasti menganggap kalau TikTok itu pasti joget-joget. Iya kan? betul. Iya, tapi ya ternyata banyak juga yang memanfaatkannya ke arah yang positif, ya kan? Malah pernah sih aku upload yang joget ya, malah nggak ada yang view, dikit banget viewersnya. Oh. Mungkin karena algoritma TikTok aku tuh udah ke bisnis, jadi kalau tiba-tiba upload yang joget-joget mungkin nggak Malah masuk beda, gitu. Iya. ya kan? Malah beda. Tiba-tiba bingung gini algoritmanya, ini arahnya kemana, gitu nih. Keren. Terus, kita mau tanya ini satu juga produknya Kak Gaby, ada kaos. Iya. Kaos Tanya Budi. Ini dari kapan Kak Gaby? Tanya Budi ini bulan 2 tahun ini. Baru Banget, sebelum corona. Sebelum COVID. Iya. Segmennya kemana kalau Tanya Budi ini? Kalau Tanya Budi lebih ke milenial. Milenial ya? Iya. Jadi memang kita buatnya desain yang oversize, yang desainnya lebih ke milenial. Tapi memang kalau mungkin teman-teman Tribuners kalau mau lihat Instagramnya itu Tanya Budi Official. Iya. Nah itu memang kalau saya juga sudah lihat tadi, memang desainnya itu ya desain yang memang lagi in lah. Anak muda banget. Anak muda banget. Nah tapi, ini saya mau tanya Kak Gaby. Kak Gaby mulai kan 2020 awal. Iya betul. Bulan 2 ya. Nah ini kan kalau penjual baju Kak Gaby, ini kan sudah banyak. Iya betul. Bahkan sebelum kita lahir pun itu penjual baju itu sudah ada. Iya. Kalau dekorasi sih memang baru-baru ini ya. Iya. Dan memang Kak Gaby salah satu trendsetternya lah Iya. untuk di Makassar. Kalau penjual baju kan sudah banyak. Kenapa tertarik usaha baju? Kenapa tertarik? Karena apa ya? Gini, soalnya menurut aku tuh di Makassar mungkin belum ada lokal brand yang fokus di oversize t-shirt. Jadi lebih yang potongan kaos yang normal. Iya. Nah, di sini kita diferensiasinya adalah kita mengeluarkan oversize t-shirt. Jadi memang tagline-nya kita kan millennial oversize t-shirt gitu. Ya, sebentar Kak Gaby. Ya, jadi sebenarnya ini juga sama lagi dengan hampir semua malah narasumber kita. Kuncinya itu diferensiasi. Iya, harus ya ada. Kan? Diferensiasi. Jadi bisnis itu mau bisnis apapun itu yang penting diferensiasinya. Betul. Nah, ini kan selama ini kan yang kita lihat memang yang tadi kita bicara, maksudnya kita ngobrol lagi in coffee shop, semua orang bikin coffee shop. Lagi in masalah ayam geprek, semua bikin ayam geprek dan itu sama jenisnya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma asal ada diferensiasi. Betul. Jadi memang sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi harus ada diferensiasinya. Misalnya contoh kayak Kak Gaby tadi sampaikan. Kalau penjual baju itu kan bahkan berapa puluh tahun yang lalu itu sudah ada sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya banyak orang yang berpikir, ya ngapain lagi usaha baju. Iya. Ya, tapi ya kembali lagi ternyata Kak Gaby punya market sendiri karena memang oversize itu sebenarnya lebih menjanjikan. Dan desain-desainnya yang minimalis lah. Ya, mungkin lebih ke brandingnya juga itu harus diperhatikan dari awal. Kayak nama kita kan Tanya Budi. Iya. Terus packagingnya kita kan sangat-sangat unik, kata orang-orang sih sangat unik ya. Gitu. Jadi ini konsepnya paling eco friendly lah. Iya. Tidak pakai plastik. Betul banget. Dan kalau kita lihat dari ininya Kak Gaby, ini semua eco friendly ya. Kecuali covernya ini ya masih plastik ya. Cuma kan ini undangan. Ini undangan. Aja, iya. Nah ini terakhir lah kita bahas yang ini. Nah terus kembali lagi Tanya Budi. Terus bagaimana progres bisnisnya Kak Gaby yang Tanya Budi ini? Waktu awal launching kan kita di bulan 2 itu juga pada saat awal launching itu habis ratusan pieces. Langsung dalam 2 hari, 3 hari udah sold out. 2 hari, 3 hari sudah sold out. Pas launching. Nah, terus kemudian waktu itu kan ada bazar di salah satu mall, ada bazar dari Surabaya, kita ikut join. Oke. Cuman waktu itu ada 30 brand dan cuman 2 yang dari Makassar. Tanya Budi dengan satu teman saya. Oke. Gitu. Dan di situ kita pameran 5 hari, hari ketiga juga kita udah sold out. Gitu.
Gini, mungkin karena orang tuh nggak nyangka bahwa ternyata ada lokal brand yang bisa setara dengan brand-brand yang dari Surabaya, dari Jakarta gitu. Karena waktu kita pameran pun banyak yang nggak nyangka kalau Tanya Budi ini dari Makassar. Oh, Gitu. Kayaknya semua yang Kak Gaby jual sold out semua 2 hari 3 hari. Ini apa resepnya ini Kak Gaby? Banyak-banyak berdoa. Oh, betul, itu kuncinya. Kunci. Nah, tapi ada satu hal yang menarik tadi, kita bisa kutip itu lokal brand. Iya. Ya, jadi tidak selamanya, apalagi sekarang kita sudah sangat dimudahkan untuk menjangkau produk, barang, jasa. Jadi sebenarnya lokal brand, produk lokal itu sebenarnya banyak juga yang bagus sekarang. Jadi memang support lokal produk lah, produk lokal. Nah, jadi kalau dari ceritanya Kak Gaby tadi, ternyata produk lokal juga menjanjikan di sisi bisnis, apalagi bisnis baju. Tapi mungkin ya kita seperti kata Kak Gaby tadi, pertama diferensiasinya, perbedaan produknya, terus yang pasti kualitasnya. Kualitas. Kalau jenis kaosnya ini sama aja dengan kaos-kaus yang lain atau gimana? Sebenarnya kita juga Bahannya? lumayan picky ya masalah bahan. Iya. Tapi kalau ya gimana ya? Kalau masalah bahan sih kan sangat-sangat general ya, banyak pilihan bahan. Iya. Tapi selama ini kalau Tanya Budi, customer kita selalu puas dengan kita punya produk. Kalau misalnya itu ya, maksudnya saya cukup menarik tadi dengan ceritanya Kak Gaby. Maksudnya seperti tadi yang Amore Living dalam beberapa hari ternyata sudah banyak yang sold out. Terus juga dari Tanya Budi ini awal launchingnya, terus 2 hari 3 hari sudah 100 piece yang sold out. Nah itu teknik ininya gimana, penjualannya kayak gimana? Pasti banyak lah teman-teman yang mau juga tahu. Karena mungkin ada beberapa dari teman-teman juga penonton yang jual baju atau ya intinya menjual produknya, tapi mungkin tidak segampang Kak Gaby lah ininya menjualnya. Siapa tahu bisa diceritakan Kak Gaby? Gimana ya, sebenarnya kalau untuk teknik marketing sama aja sih, umum aja, tetap lewat media sosial, terus dari segi foto katalog juga harus bagus, promosi di medsos. Sebenarnya kita lebih ke media sosial aja sih promosinya gitu. Cuman nggak tahu juga kenapa tiba-tiba booming ya. Sebenarnya ya heran sendiri gitu. Padahal awalnya cuma coba-coba aja. Ternyata booming. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan ya produk sejenis itu juga banyak, iya kan? Produk yang sejenis juga banyak. Tapi waktu awalnya launchingnya di mana? Lewat media sosial aja. Media sosial? Iya. Bulan 2 sih belum pandemi. Belum. Kalau bulan 2 ya. Belum. Jadi mungkin kita waktu itu waktu photoshoot udah langsung update, terus langsung ke penjualan. Mungkin karena dari situ kali ya. Jadi kayak istilahnya langsung berurut, photoshoot dan langsung penjualan, tiba-tiba ada brand baru langsung booming gitu. Ya tapi kan boomingnya ini ya kembali lagi, maksudnya tidak serta-merta booming langsung banyak yang laku, pasti ada lah rahasianya. Apa ya? Sebenarnya aku juga bingung. Mungkin rezekinya ya. Iya. Rezekinya. Gitu. Makanya aku tuh kadang bilang ya sama temen-temenku, coba aja lah, buka bisnis coba aja lah. Serius, karena aku pun buka bisnis nggak pernah nyangka akan seramai ini. Betul. Ekspektasi aku tuh nggak seperti ini gitu loh. Mulai aja dulu. Iya. Kebanyakan mikir, karena anak-anak muda itu kebanyakan mikir ya. Betul. Nunggu semuanya sempurna dulu, nunggu semuanya perfect baru mau jual. Atau kadang ada yang mau jual tapi gengsi. Oh betul, setuju. Oke, jadi banyak cerita unik dari Kak Gaby, termasuk tadi Kak Gaby cerita masalah mulai aja dulu. Dan ini sama dengan narasumber-narasumber kita sebelumnya. Oke, teman-teman, kita break sejenak ya, jangan kemana-mana. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perjalanan bisnisnya Kak Gaby. Jangan kemana-mana, stay tune bersama kita.
naik, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita, saya sebagai host Uji Nurdin dan narasumber kita yang cantik ini Kakak Gaby. Hai. Yang tadi sudah banyak lah cerita-cerita tentang awal mula dia membangun bisnisnya. Jadi tadi banyak sebenarnya pesan-pesan dari Kak Gaby itu hampir sama sebenarnya Kak Gaby dengan narasumber-narasumber kita sebelumnya. Yang pertama tadi saya ingat Kak Gaby bicara tentang diferensiasi. Terus diferensiasi kita kalau mau buat bisnis ya harus ada pembedanya. Betul. Jadi mungkin banyak teman-teman Tribuners juga misalnya mau bikin usaha yang sejenis dengan Kak Gaby bisa aja sebenarnya. Boleh. Sejenis bisa aja, tapi memang harus beda. Apa namanya? Ada pembedanya lah. Ada inovasinya. Ada inovasi lain. Kalau Kak Gaby kan sudah jelas. Kak Gaby itu bikin bisnis dekorasi, tapi memang bisa dikatakan segmennya itu untuk memang menengah ke atas. Karena mungkin dari kualitasnya segala macam. Mungkin teman-teman mau bikin untuk segmen-segmen tertentu terserah teman-teman. Yang jelas harus ada pembedanya. Ya. Nah, terus yang kedua tadi konsistensinya. Ya. Jadi Kak Gaby ini menjalani bisnis ini bukan 1-2 tahun. Malah sudah dari 2014 berarti sudah 6 tahun ya. Iya. Sudah masuk 6 tahun lah. 2020 itu sudah masuk tahun ke-6. Kak Gaby ini memulai usaha bidang table decoration. Betul. Table decoration, dan Kak Gaby ini salah satu trendsetternya dan sampai hari ini masih Kak Gaby terus yang dicari Iya. pokoknya. Pernah aku ingat loh Iya. Kak, satu bulan itu aku cuma dapat satu klien. Satu Itu bulan? di tahun 2015 bulan 4. Cuma dapat satu klien aja. Sebelumnya kayak bisa 5-10 klien dalam satu bulan. Iya. Ini cuma dapat satu klien. Nah di situ kalau misalnya aku nggak konsisten, ya nggak ada amor seperti sekarang gitu. Betul, setuju. Jadi tadi Kak Gaby sudah cerita sebenarnya. Jadi masa-masa titik paling bawahnya itu waktu COVID. Iya ya betul. kan? Nol. Ya titik nolnya. Ya. Bahkan 3 bulan sama sekali tidak ada kegiatan dari Iya. ini. Akhirnya Kak Gaby harus bikin usaha yang baru lagi. Nah tapi ini tidak menurunkan semangatnya Kak Gaby untuk melanjutkan bisnisnya. Karena ya badai pasti berlalu lah, ya kan? Namanya aja bisnis, Iya. pasti ada turun, ada naik. Ada naiknya, ada Tapi turunnya. tetap kitanya harus semangat konsisten. Iya, setuju. Nah, tadi yang kedua konsisten dari Kak Gaby. Nah, yang terakhir tadi ini yang paling penting dan sebenarnya sama sih dengan narasumber-narasumber sebelumnya, yaitu mulai aja dulu. Iya, betul. Ya kan? Tadi Kak Gaby bilang sebenarnya yang paling penting itu mulai aja. Kita nggak tahu ternyata Kak Gaby buat usaha baju, alhamdulillah laku, ya kan? Walaupun memang usaha ini terpaksa sebelum pandemi kan ininya bikin juga yang usaha painting decoration Iya. yang ini ya. Iya. Amore Living. Ternyata alhamdulillah malah pembelinya tuh malah di luar Jawa. Jadi sebenarnya ya bisa disimpulkan banyak orang-orang yang sudah berhasil lah, ya kan, mengatakan kalau kita kan tidak tahu, makanya mulai aja dulu. Mulai ya kan? aja dulu. Mulai Betul. aja dulu. Itu kayak tagline salah satu platform digital yang memang sangat kuat ya, dan memang tagline itu harus dipakai di semua calon-calon pengusaha lah.
Ya, jadi pasti banyak lah teman-teman dari Tribuners ini mau tahu, mau mendengar banyak dari Kak Gaby, ya ini kita dengar ceritanya sendiri. Karena usahanya Kak Gaby ini terbilang unik ya, karena memang setahu kita mungkin banyak juga teman-teman Tribuners, taunya dekorasi itu yang full dekorasi. Acara nikahan, atau misalnya ada acara di mana, ya kan, acara akikah. Ternyata dekorasi hanya satu table. Itu namanya table decoration ya, nama ininya ya. Table decoration. Oke, Kak Gaby. Tadi kan kita sudah ya banyak lah membahas tentang usaha-usahanya Kak Gaby. Yang pertama ada table decoration. Terus kedua ada Amore Living. Amore Living. Amore Living ini pembelinya malah banyak malah di luar Sulawesi Selatan. Iya. Dari Jawa. Kemarin aku ada satu klien, kan harganya ini 200.000 ya. Beli 2 400.000. Ternyata biaya kirimnya 400.000 juga. Itu di mana? Itu di Maluku. Oh, Maluku. Iya. Sampai orang Maluku beliin? Iya, dan rela bayar 400.000 loh ongkirnya. Luar biasa. Ternyata di Maluku banyak sultan ya. Betul. Itu viral loh di TikTok. Aku upload kan di TikTok. Viral. Dan banyak juga yang komen emang katanya ke Maluku itu biaya ongkirnya tinggi banget. Tapi tetap dibeli. Tetap beli. Tapi ini sebenarnya gini loh Kak Gaby. Apa namanya? Saya tidak tahu ya. Maksudnya orang Maluku sampai berani beli produknya Kak Gaby yang beda pulau, ya kan? Beda provinsi, beda pulau. Berani bayar 800.000 totalnya berarti kan? Bunga ini Amore Livingnya 2, ditambah ongkirnya lagi 400.000. Itu padahal dia belum lihat barangnya. Iya, betul. belum pegang barangnya. Berarti memang ya mungkin ya bisa dikatakan kalau misalnya Kak Gaby ini trusted lah. Mungkin lihat juga dari fotonya ya. Kalau foto produk itu kan harus bagus, harus yang menjual, cahayanya juga terang, jadi lebih menjual. Terus yang paling penting itu testimoni juga. Oh, itu penting menurut Kak Gaby ya. Testimoni kan kalau di marketplace kan biasanya ada komen-komennya di bawah tuh kan. Mungkin itu yang bikin dia lebih yakin lagi buat beli. Karena testimoninya rata-rata bintang 4, bintang 5 gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir, iya berani. Maksudnya orang berani loh ya. Sampai orang Maluku beli. Iya, aku juga nggak nyangka. 400.000 ongkir. Kalau aku kan malah nyari gratis ongkir. Betul. Ini malah hampir lebih mahal ongkirnya lebih daripada. mahal. Katanya di TikTok itu beli ongkir gratis painting kit. Terbalik ya. Aduh. Jadi memang ya semua itu tidak bisa kita tahu kalau tidak dimulai. Betul. Iya kan? Seperti ini sebenarnya cukup unik karena jujur ini saya baru tahu loh ada juga peluang bisnis di Amore Living ini karena saya tidak pernah lihat ya kalau saya tidak tahu di di kota lain ada atau tidak, tapi saya baru tahu kalau ada juga yang suka ternyata yang seperti ini. Sebenarnya kalau di kota lain ada, tapi bisa dihitung jari. Jadi saingannya memang masih sedikit. Berarti bisa dibilang kalau misalnya Amore ini sudah cukup menguasai pasar lah. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan lah ya. Kalau ke Gaby sendiri, bahan bakunya ambil di mana? Ada yang dari Makassar, ada juga yang dikirim. Oh, dari Makassar juga? Oke. Kalau yang dikirim dari kota? Kalau yang kebanyakan di Jawa sih ya. Mereka kan lebih banyak produk, lebih bermacam, beragam. Jadi lebih enak milihnya itu dari Jawa. Tapi iya sih memang maksudnya ya kita tidak bisa pungkiri lah. Banyak bahan-bahan baku memang pasti kalau misalnya untuk hitung cost-nya saya lebih murah tetap di luar Jawa. Betul. Kayak Tanya Budi sendiri tetap ambil di kita luar. produksi di Jawa. Produksi di Jawa. Karena alasannya apa? Mungkin dari segi bahan mereka lebih oke. Dari segi keterampilan lebih lebih rapi gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah Kak ya kalau misalnya kita memulai ya. Iya, betul. Maksudnya apalagi kalau saya dengar dari ceritanya Kak Gaby tadi, kayaknya Kak Gaby malah senangi ini usahanya gitu. Senang banget. Maksudnya enjoy banget. jadi tidak berasa kayak kerja gitu ya. Malah Kak Gaby ini masih hitungannya ini
bisa dikatakan pengusaha sukses loh. Amin. Bisa dikatakan pengusaha sukses karena ya kan pengusaha sukses bisa diartikan banyak hal lah, ya kan. Orang yang misalnya punya perusahaan pabrik besar itu bisa dikatakan sukses. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga orang yang punya bisnis seperti Kak Gaby ini jadi trendsetter table decoration, terus juga punya usaha baju, terus juga punya usaha yang Amore Living, dan ini pembelinya malah di luar Jawa. Itu bisa dikatakan sudah berhasil juga, sudah bisa menginspirasi banyak perempuan-perempuan lah di luar sana. Untuk ya mungkin banyak dari penonton teman-teman Tribuners itu ibu rumah tangga, ya kan, yang mau misalnya juga belajar bisnis seperti ini bisa jadi. Ini bisa belajar lah dari Kak Gaby. Kalau resellernya ada nggak Kak Gaby? Yang Amore Living ada di Surabaya. Di Surabaya, resellernya? Reseller. Jadi emang kita kan buka ini kan announcement bahwa kita mencari reseller. Kenapa? Karena mayoritas pembeli kita kan dari Jawa. Nah sayang tuh kalau mereka harus pakai ongkir lagi kan, terus nunggu lagi 4 hari pengiriman. Nah that's why kita nyari reseller. Ini udah yang di Surabaya udah ada. Kita lagi nyari yang di Bali, Jakarta apalagi banyak banget. Bandung banyak banget klien kita dari situ. Oke. Ini sangat menginspirasi sebenarnya. Jadi memang Kak Gaby tidak hanya berpikir lokal sebenarnya ya, tapi sudah berpikir juga untuk ekspansi ke luar Sulawesi Selatan. Oke. Nah ini sebenarnya ada juga yang menarik dari Kak Gaby ini karena ternyata Kak Gaby mau melakukan event fashion bazaar di Jalan Haji Bau itu 7 Avenue. Itu tanggal 25 Oktober. Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Ini event apa ini Kak Gaby? Sebenarnya kita dari The Season. The Season itu rencananya ke depannya adalah lokal multi brand store. Jadi kita mau buat sebuah wadah di mana lokal brand itu bisa jualan, nggak cuman pada saat pameran. Setuju. Nah, tapi untuk memperkenalkan di awal kita buka acara ini dulu bazar. Tapi yang join adalah lokal brand Makassar. Lokal brand Makassar. Karena emang dari awal The Season tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu lokal brand yang ada di Makassar. Gitu. Kalau misalnya saya lihat ini kayaknya banyak lokal brand asal Makassar. Iya, nggak nyangka juga ada banyak kayak gitu loh. Dan sebenarnya Kak Gaby ini ya mungkin salah satu inisiator lah, ya kan, yang memang punya niatan baik untuk mengumpulkan teman-teman pelaku usaha, terutama brand-brand lokal itu biar terarah, ya kan. Sebenarnya kan ini bukan sisi lainnya bukan hanya untuk jualan, ya kan, tapi bisa jadi wadah diskusi, bisa jadi wadah untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, misalnya bagi yang salah satu mungkin unit usahanya mengalami mulai mengalami penurunan, ya bisa diskusi, bisa jadi sharing. wadah diskusi, sharing. Lebih ke komunitas ya. Iya betul. Karena kalau begini pasti kan salah satu keuntungannya itu bisa membagi segmen. Iya kan? Misalnya ada yang segmennya menengah ke atas, ada yang menengah. Terus sisi lainnya juga produknya juga bisa lebih gampang diferensiasi produknya, ya kan? Betul. Dan kebanyakan kayaknya 100% atau 90% deh ownernya itu cewek semua. Oh jadi, tapi kalau dari desain ininya saya kayaknya memang ini khusus cewek ya, memang ya? Iya, cuman kita tetap buka juga untuk teman-teman yang cowok-cowok, kan ada Tanya Budi. Betul. Oh Tanya Budi juga masuk di sini? Iya dong. Oh oke. Jadi ya memang Kak Gaby ini selain mensupport produk-produk lokal, juga Kak Gaby ternyata mau mengumpulkan itu produk-produk lokal biar bisa sama-sama maju. Yes, betul. Ya kan? Karena sebenarnya banyak Kak Gaby. Jadi begini, dari narasumber-narasumber kita sebelumnya itu ada beberapa lah juga yang sempat cerita. Mereka juga mau bikin hal yang seperti Kak Gaby ini. Tapi mereka terhalang banyak yang maksudnya dari kelompok-kelompoknya mereka yang tidak setuju. Karena mereka berpikir mungkin ini mau monopoli usaha lah apalah. Padahal sebenarnya kan kalau dari cerita Kak Gaby sebenarnya ini malah sebenarnya membantu, ya kan? Betul. Jadi biar kalau ada yang mulai melemah, disupport lagi kembali. Sebenarnya memang tujuan dari awalnya kita kan mau membantu. Setidaknya gini,
kita melakukan sebuah bisnis yang penting kita punya tujuan yang baik, Ya. dan kita percaya aja pasti hasilnya juga baik. Itu aja sih. Gitu. Betul. Jadi tidak semata-mata profit ya. Iya, betul. Aku tuh selalu bilang sama diriku sendiri ya, Iya. bisnis itu bukan cuma sekedar uang, Iya. bukan sekedar income doang, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain dan kita bisa jadi sebuah inspirasi buat orang lain. Keren. Itu baru keren. Jadi teman-teman Tribuners, mungkin banyak dari teman-teman Tribuners juga nonton episode-episode sebelumnya. Iya. Jadi sebenarnya sama Kak Gaby. Jadi bahkan semua ya, bukan hampir semua, bahkan semua dari narasumber kita itu sama sebenarnya. Jadi mereka tidak selalu memikirkan masalah profit, Ya. masalah keuntungan. Nah, contoh misalnya ada beberapa yang mengalami penurunan di masa pandemi, itu bahkan rela sampai harus menjual apanya segala macam, itu untuk tetap membayar karyawannya. Karena mereka pikirnya mungkin ya, karyawannya ini kan punya keluarga juga. Yes, betul. Mereka menggantungkan hidupnya di bisnis ini. Ya, jadi ya pasti pemilik bisnis juga punya tanggung jawab lah, Iya. ya kan, punya tanggung jawab. Bagaimana biar mereka tetap bisa makan. Kalau Kak Gaby sendiri dari semua unit bisnisnya berarti sudah banyak dong karyawannya ya? Sebenarnya sih kalau karyawan paling banyaknya di Amor Dekor, karena kan Paling biasanya ya kalau dekorasi kan kita butuh sekitar 10 orang, apalagi kalau tanganin wedding Iya, gitu. betul. Kalau Tanya Budi? Kalau Tanya Budi kan saya partner nih sama temenku, Iya. jadi dan kemarin kan sempat karena pandemi juga kan jadi Iya. sempat kehambat juga, jadi Iya. belum ada karyawan khusus yang tanganin Tanya Budi, masih bisa kita gitu. Tapi saya lihat gini ya Kak Gaby ya. Jadi saya sih tidak tahu ya. Saya juga bukan pakar di bisnis lah. Tapi kelihatannya memang sekarang sebenarnya karyawan itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting maksudnya kayak contoh ini Tanya Budi. Kan pabriknya di Jawa. Iya. Ya kan pabriknya di Jawa. Terus brandnya kan yang pegang Kak Gaby sendiri kan. Misalnya ada yang mau beli segala macam kan tinggal kirim. Iya. Jadi misalnya nggak perlu lagi yang namanya staff yang harus urus ini apa segala Iya, macam. betul. Ya selama masih bisa terhandle, ya kan? Karena kalau kita lihat memang sekarang kebanyakan sih begitu ya. Iya. Maksudnya intinya tidak perlu banyak-banyak orang, tapi yang penting beberapa orang saja, tapi memang SDM-nya berkualitas. Yes. Sebenarnya sih kadang mungkin berbisnis itu nggak mau terlalu pusing. Iya betul. Selagi masih bisa dikerjakan oleh partner, oleh vendor lain, ya why not gitu. Mending kita pikirin bisnis yang lainnya apa gitu kali ya. Betul. Iya, saya sangat setuju itu Kak Gaby. Jadi memang nggak perlu sebenarnya banyak-banyak orang. Yang penting bisa tertangani Iya. selama produknya aman, distribusi produknya juga aman, ya Iya. sudah. Ngapain tambah-tambah orang Betul. lagi? Oke, Kak Gaby, ini kan tadi kita sudah banyak lah cerita tentang produk-produknya Kak Gaby. Yes. Kita mau tanya ini Kak Gaby. Mungkin banyak juga dari narasumber dari penonton-penonton kita ini yang penasaran. Ya. Kak Gaby sendiri sudah menikah atau gimana? Sedang mencari. Sudah mencari? belum married. Belum. Ya. Ini sih saya tidak tahu ya Kak Gaby. Saya bukannya mau sok tahu ya, tapi kayaknya cowok takut juga kalau ceweknya itu sudah sukses, pasti ekspektasi cowok berpikir pasti tidak mau lah sama kita, yang kita mah apa atuh gitu. Kalau menurut Kak Gaby gimana? Aduh, gimana ya? Jadi susah juga ngomongnya. Sebenarnya Siapa tahu ya, mungkin ada penonton, salah satu dari penonton mungkin mantannya yang menyesal mungkin atau gimana. Tapi saya pernah juga sih ditolak cowok karena terlalu kerja. Begitu ya? Iya. Jadi memang ya workaholic itu juga ada juga ininya ya, maksudnya sisi negatifnya pasti cowok jadinya berpikir kalau dunia asmara mungkin ya cowok berpikir nanti dia lebih sibuk kerja Ya, daripada kelihatannya urus. sih, tapi sebenarnya kita butuh. Oh begitu ya? Sebenarnya sih gitu, kelihatannya tuh womanpreneur, kuat, tapi ya pastilah kita butuh seorang pendamping kan. Tapi ada saya pernah dengar kata-kata begini katanya. Di balik laki-laki yang sukses, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Tapi kalau wanita sudah sukses, tidak butuh laki-laki di belakang. Oh gitu. Betul atau tidak itu kalau menurut Kak Gaby sendiri? Enggak sih.
Nggak betul itu ya? Kalau aku pribadi kan masih butuh lah ya laki-laki. Masih butuh pendamping. Bagaimanapun kan ada yang support, ada yang dengerin kita punya cerita, bantuin kita, ada saling sharing lah lebih tepatnya. Betul. Gitu. Tapi mungkin gara-gara terlalu sibuk juga Kak Gaby ini, jadinya tidak ada waktu untuk nongkrong, cari cowok, apa namanya, biar cowok bisa kenalan gitu. Kak, aku juga kehidupan sosialnya juga berimbang kok. Oh gitu ya? Sering kok aku nongkrong, keluar-keluar sama temen-temen itu sering, cuman ya mungkin belum dikasih aja. Iya betul. Mungkin dipersiapkan yang terbaik nanti. Aduh amin. 2020 mengakhiri 2020 harusnya aku udah ada ya. Amin. Amin. Doakan dong Kak. Jadi banyak mungkin dari penonton ya yang menonton episode ini, siapa tahu mau kenalan dengan Kak Gaby. Ternyata Kak Gaby ini orangnya humble, bukan promosi. Tapi Kak Gaby ternyata orangnya humble. Jadi mungkin banyak cowok-cowok di luar sana yang mungkin yang mau mendekati Kak Gaby. Oh, gitu. Takut, ternyata enggak, Kak Gaby humble kok orangnya. Cuma ya harus ada modal juga dong. Nggak mungkin hanya modal rayuan aja, nggak bisa dong. Betul lah Kak Gaby itu? Betul. Ya minimal ya harus juga menyeimbangkan Kak Gaby lah. Ya. Oke. Kalau menurut Kak Gaby sendiri, orang yang paling berperan dalam hidupnya Kak Gaby itu siapa? Keluarga. Keluarga kah siapa? Keluarga. Dari keluarga itu siapa? Dari keluarga mungkin ke mama papa ya. Orang tua ya. Orang tua. Memang orang tua juga basicnya pengusaha atau apa? Iya, pengusaha juga. Pengusaha cuman juga. beda bidang. Beda bidang ya. Iya. Itu yang menginspirasi Kak Gaby. Gimana ya? Mungkin juga karena ya saya sangat bersyukur karena orang tua itu nggak pernah manjain dari dulu. Uang jajan pun terbatas gitu kan. Walaupun mungkin di saat itu bisa kasih lebih. Bisa, tapi benar-benar dibatasi. Iya. Nah dari situ baru aku bisa lihat, oh ternyata orang tua tuh punya tujuan dan maksud supaya kita lebih mandiri. Iya, setuju. Punya penghasilan sendiri. Iya. Jadi memang dari cerita-cerita yang kita dengar juga Kak Gaby, memang banyak ya dari narasumber kita juga yang sebenarnya punya cerita serupa dengan Kak Gaby. Yang dimana dia tidak dimanjakan. Seperti narasumber yang tadi kita ngobrol itu, yang narasumber pertama kita, itu juga sama, itu tidak dimanjakan. Akhirnya muncullah inisiatif, mau bekerja, mau usaha, mau apa. Ya kan kalau kita dimanja pasti sudah malas untuk kerja kan. Kalau apa sebenarnya yang paling menginspirasi dari orang tuanya Kak Gaby ini? Apa ya? Mungkin pekerja keras kah? Ya, semangat kerjanya ya, karena orang tua juga kan mulai usaha dari nol semua gitu. Jadi ya aku lihat di situ kerja keras dan nggak kenal lelah, nggak pernah nyerah, konsisten. Dari situ sih aku belajar dari orang tua. Tapi pasti ya, maksudnya mungkin hampir semua orang ya, sosok yang paling diinspirasikan di hidupnya hampir sebagian besar itu pasti orang tuanya. Pasti peran orang tua itu besar banget orang sih. Tuanya. Oh jadi Kak Gaby sendiri banyak belajar juga bisnis itu dari orang tua juga. Paling pertamanya Kak Gaby bisnis itu umur berapa? Paling pertamanya? Pertama banget. Iya. Waktu kuliah sih sebenarnya. Paling pertama banget itu. Bisnis apa itu? Interior arsitek. Oh jadi memang dari dulu itu bidangnya arsitek ya? Iya. Memang sudah suka interior memang? Emang saya udah tahu mau masuk jurusan interior itu waktu SMP. Waktu SMP itu aku udah tahu mau jurusan apa pas kuliah. Nah problema anak sekarang kan, zaman sekarang itu kadang SMA aja mereka nggak tahu loh mau masuk jurusan apa. Iya betul. Masuk jurusannya ya udah yang ada teman gue masuk ke situ, ya kan? Gitu. Sebenarnya saya begitu. Dulu uji apa? Ambil apa? Saya komunikasi. Komunikasi. Saya komunikasi di Jakarta. Dan itu sama, itu juga awalnya karena lihat teman-teman banyak situ aja deh. Karena ya memang ya kita nggak bisa pungkiri, mungkin karena memang menurut penelitian ya, menurut penelitian cowok itu sadarnya itu terlambat. Oh. Jadi memang kalau cewek mungkin SMA itu hidupnya sudah terpola, bahkan SMP itu sudah terpola. Tapi kalau cowok itu katanya itu terlambat. Jadi mungkin di masa kuliah baru dia betul-betul sadar, oke, saya harus kayak gini gitu. Makanya saya juga sebenarnya ya kasus yang tadi itulah, iya ikut ini. Tapi nggak apa-apa yang penting. Karena yang penting kan kuliahnya selesai dan saya fokus. Dan sampai hari ini kan bidang saya di situ juga. Iya. Oh jadi
memang dari dulunya memang suka interior ya. Kalau saya tebak pasti interior rumahnya Kak Gaby ini pasti keren. Nanti mampir ya ke kantor. Oh siap. Kantornya di Makassar? Makassar di Sungai Sadang. Sungai Sadang. Pasti kantornya Kak Gaby ini pasti keren. Kita pasti jamin. Oke, teman-teman, Kak Gaby, ini kan tidak terasa kayaknya sudah habis nih waktu kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman yang mau bertanya, mau mendengar lebih banyak lagi dari Kak Gaby, mungkin bisa follow Instagramnya. Ya. Kak Gaby, Instagramnya apa Kak Gaby? Gapfrolin. Susah ya namanya. Atau follow Instagram produk-produknya Iya, Kak betul. Gaby. Nah, ini bisa lebih banyak lah belajar dari situ. Karena saya lihat tadi banyak sebenarnya desain-desainnya menarik-menarik, unik-unik. Mungkin teman-teman yang punya juga usaha sejenis dengan Kak Gaby, itu bisa follow karena banyak mendapat informasi-informasi yang menarik. Jadi kesimpulan ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Kak Gaby itu banyak pasti teman-teman bisa ambil dari pelajaran diskusi dengan Kak Gaby ini. Yang pertama tadi konsisten. Ya, jadi jangan karena pandemi usahanya sepi ganti unit usaha lagi, ganti lagi. Nah, jadinya yang tadinya mungkin dia sudah di level 5 turun lagi ke level 1 kan. Padahal kalau misalnya dia bertahan begitu lewat pandemi, ya mungkin naik lagi level 6, level 7. Nah, dari pelajaran Kak Gaby tadi ternyata pandemi ini menjadi banyak pelajaran lah, ya kan. Pertama konsisten, kedua tadi Kak Gaby cerita masalah diferensiasi produk. Iya. Jadi memang kalau membuat usaha itu harus ada pembedanya. Iya. Jadi tidak selalu produk yang laku semua bikin produk yang sama persis. Nah, kalau dari Kak Gaby cerita tadi sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis yang baru tapi juga harus ada diferensiasi produknya. Betul. Terus yang terakhir, mulai aja dulu. Dan itu sebenarnya sama dengan narasumber-narasumber kita yang lainnya. Sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya, yang semua mulai usahanya itu mulai aja dulu. Jadi mulai usaha itu karena dimulai, bukan karena banyak konsep, banyak rencana. Tapi kadang terlalu banyak rencana tuh malah nggak jadi bikin. Iya betul, malah memang harus dimulai. Ya walaupun Mulai dari hal-hal aja. yang kecil, tapi kan mulai aja dulu. Ya. Oke. Betul. Terima kasih banyak Yes. Kak Gaby, waktu kehadirannya di sini. Terima kasih banyak Yes. sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, memberi kita sharing-sharing pengalamannya Kak Gaby. Saya mewakili juga teman-teman dari Tribuners ingin mengucapkan terima kasih banyak. Thank you. Sudah memberikan kita pelajaran tentang dekorasi lah, ya kan, tentang dekorasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Tribuners yang setia menonton acara ini, Sulsel yang Entrepreneur, sampai selesai. Kita ucapkan terima kasih banyak dan jangan kemana-mana karena episode-episode kedepannya juga kita akan mengundang banyak narasumber-narasumber yang menarik yang bisa jadi pelajaran untuk kita, terutama teman-teman yang baru memulai usahanya. Terima kasih banyak Thank you. Kak Gaby atas Yes. waktunya. Terima kasih teman-teman Tribuners. See you next episode.